bisa dijelaskan mengenai tujuan dan kedatangan Bapak pada hari ini? Yang pertama, hari ini kami ingin melaporkan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkaranya Isa Jega di Pengadilan Negeri Kepanjen. Seluruh tim Jaksa Penuntut Umum kita laporkan karena dugaan ketidakprofesionalan dalam melakukan penuntutan terhadap Isa Jega. Karena berdasarkan berkas perkara yang ada dan berkas perkara yang telah kita uji bersama-sama di muka persidangan itu, ya, pasal yang dilaporkan oleh pelapor Sandi Purnamasari, ya, istri daripada Juragan 99 ini, pasal 27A Undang-Undang ITE, yaitu perbuatan pencemaran nama baik dugaannya, kan gitu. Nah, akan tetapi yang menjadi aneh sekali, klien kami Isa Jega tidak pernah diperiksa terkait dengan pemerasan di kepolisian. Dia hanya diperiksa terkait dengan pencemaran nama baik. Tiba-tiba kemarin Jaksa Penuntut Umum menuntut Isa Jega dengan pasal 27B, ya, di mana ahli pidana menjelaskan pasal 27B itu adalah pasal pemerasan. Nah, sehingga Isa Jega merasa kaget dan kemarin itu merasa shock gitu loh. Loh, orang saya nggak pernah diperiksa masalah pemerasan kok dituduh pemerasan? Apa yang dilaporkan terus apa yang dituntut gitu loh. Masa kita melaporkan kehilangan terus kita dituduh pembunuhan? Kan ini nggak nyambung gitu loh. Seharusnya kan apa yang dilaporkan oleh pelapor itulah seharusnya yang dia buktikan. Dia menuduh pencemaran nama baiknya di mana gitu kan. Ini kan hanya kasus masalah soundership. Dia tidak ada menyebut nama lengkap seseorang. Makanya ini perkara abu-abu, saya bilang, karena memang ini pencemaran nama baik itu kan nggak bisa ditahan dan nggak boleh ditahan juga karena di bawah 2 tahun ancaman pidananya. Kalau kasus pencemaran nama baik itu dituntut dengan 5 tahun, itu sudah melebihi ancaman pidana maksimal yang diatur dalam pasal 27A. Ini sangat aneh sekali dan janggal sekali gitu loh. Makanya kami ke Komisi Kejaksaan itu agar dilakukan audit internal, ya, terhadap seluruh tim Jaksa Penuntut Umum yang mengadili perkara Isa Jega itu agar perkara ini fair. Karena bagaimana mungkin, ya, kami juga telah meminta jaksa di muka persidangan itu agar ditunjukkan bukti transfer ataupun uang yang diberikan Sandi Purnamasari terhadap Isa Jega. Ada nggak bukti transfer? Nggak usah bukti transfer lah, permintaan uang aja. Kalau bukti transfer oke lah, masalah uang kan. Permintaan uang dari Isa Jega kepada Sandi Purnamasari ada nggak? Nggak ada itu. Semuanya ada buktinya di situ, nggak ada. Jadi bukti mereka itu hanyalah screenshotan, flash disk, ya, dan video yang kata Isa Jega itu video potong-potongan, yang video itu terkait dengan cerita dongeng. Makanya kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan kasus terkait dengan pencemaran nama baik ataupun kegaduhan di media sosial itu bukanlah delik pidana. Ya, saya nggak tahu nih tujuan daripada teman-teman Jaksa Penuntut Umum itu menuntut dengan pasal pemerasan. Maka dari itu, karena memang teman-teman daripada Jaksa Penuntut Umum kasus Isa Jega telah menuntut Isa Jega dengan pasal pemerasan, dia harus menunjukkan dan memperlihatkan mana pemerasan yang dilakukan oleh Isa Jega. Mana dia uang yang diperas itu, berapa nominalnya, berapa jumlahnya. Karena itu tidak ada di dalam laporan polisi pelapor Sandi Purnamasari. Laporan polisi itu hanya pencemaran nama baik pasal 27A. Karena memang Isa Jega merasa dijolimi, ya. Dan tadi malam dia itu telah berdoa kepada Tuhannya. Di dalam penjara ia menangis, ya, bersujud melalui sholat tahajud. Dia memutuskan untuk melakukan sumpah mubahala kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Sandi Purnamasari selaku pelapor. Apabila memang Isa Jega itu tidak ada meminta uang kepada pelapor, tidak ada uang yang diperas oleh Isa Jega terhadap pelapor, maka laknat dan ajab yang sangat pedih terhadap mereka yang telah menjolimi Isa Jega. Tapi apabila memang Isa Jega ada meminta uang kepada pelapor dan menerima uang daripada pelapor, Isa Jega siap untuk menerima laknat dan ajab dari Tuhan. Sehingga besok dia akan menyampaikan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, ya. Ini bisa di-zoom, adalah surat terbuka dari Isa Jega untuk sumpah mubahala. Kalau memang dia tidak mau sumpah mubahala, oke, sesuai adat diselesaikan sumpah pocong. Sesuai dengan adat istiadat tradisi yang ada di Indonesia ini. Ini teman-teman.
Jadi tadi laporannya juga sudah diterima oleh Komjak, ini ya tanda terimanya. Mohon nanti identitas pemohon ini dihilangkan ke data pribadi ya, agar dimuramkan nanti terkait dengan data pribadinya. Dan kita juga telah mengirim juga ya untuk memastikan bahwasanya pengaduan ini diterima, ya, sudah dikirim di sini. Nah, tentunya terhadap hal tersebut kita minta agar jaksa penuntut umum ini diperiksa oleh Komjak dan diawasi kinerjanya dan diaudit serta dinilai cara kerja mereka menuntut dalam pasal pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari, malah dituntut 5 tahun penjara gitu. Oke. Kalau Bapak sendiri nih harapannya dengan adanya laporan ini ke depannya seperti apa? Ya harapannya kalau memang Isa Jega dihukum, hukumlah sesuai ketentuan yang ada. Kita juga tidak bilang diri kita paling benar. Kita juga tidak bilang diri kita salah, tidak. Yang menilai itu kan hakim gitu loh. Artinya apa? Kalau memang di dalam barang-barang bukti berkas perkara yang satu bundet ini tebalnya, ya, di dalam barang bukti ini tidak ada di sini masalah uang, buku tabungan rekening ataupun aliran dana, janganlah kita menuduh seorang memeras, ya. Ini saya tunjukin ini biar komprehensif juga. Artinya kita ini nggak ada mengada-ngada gitu. Di dalam daftar barang buktinya ini teman-teman ya. Ini teman-teman. Daftar barang buktinya. Ada nggak di sini sejumlah uang di sini? Inilah yang kita uji. Ada nggak di sini buku tabungan aliran dana transfer dia mengirim uang kepada Isa Jega? Jadi kita sesuai data aja. Apakah JPU mungkin menjelaskan gitu Pak terkait penambahan pasal tersebut untuk Nah kan kita udah tantang di muka persidangan. Saya bilang juga kepada hakim yang mulia, kalau memang ini ada dugaan pemerasan, tolong jaksa penuntut tunjukkan buktinya. Mana uang yang mana uang yang diperas oleh Isa Jega, terus mana dia barang yang bernilai ekonomis sesuai dengan keterangan ahli pidana yang kita ajukan, kan gitu. Terus satu lagi, mereka menampilkan video-video, kita minta linknya mana, apakah itu memang diposting dari Isa Jega terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, katanya berbicara terkaitnya Soundership, Doksulatif, Hidung Jambu, Bapak Peri, itu yang kan yang dipersoalkan itu, mana dia linknya, itu linknya tidak bisa mereka buktikan, sehingga kalau memang ada linknya kan tentu kalau kita klik mengarah kepada akun seseorang, ini nggak ada linknya, terus kita masa mengadili downloadan, kita nggak tahu di download dari akun mana, di download dari akun media sosial apa, YouTube kah atau IG kah atau dari TikTok kah, kan kita nggak tahu. Makanya siapa yang bisa menjamin memastikan itu postingan itu didapat daripada terdakwa, linknya apa, nggak ada di situ gitu loh. Oke Bang, mungkin langkah kedepannya akan apa lagi Bang setelah? Langkah kedepannya itu kami akan datang juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan ke Jamwas, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi saya sudah koordinasi juga dengan Profesor Dr. Elsa Sarip, bahwasanya insya Allah besok dia akan ke Jamwas ya, untuk mengawasi teman-teman daripada jaksa ini agar tidak melakukan hal-hal yang memang menurut saya itu di luar dugaan kita gitu loh kan. Karena dari pembuktian saja yang telah dilakukan di proses pemeriksaan itu, hakim saya sampai kaget, saya lihat sampai mereka bertiga tatap-tatapan gitu. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pasal 27A tiba-tiba dituntut 5 tahun gitu. Padahal pencemaran nama baik ancamannya itu hanya 2 tahun maksimalnya. Gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh. Makanya dari itu ya kita melakukan upaya hukum. Dan dasar kita melakukan mubahalah itu bukan karena memang ujuk-ujuk ngarang, tidak. Berdasarkan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 61, mungkin dibacakan oleh Ali Imran ya. Berdasarkan pasal Ali Imran ayat 61, silakan dasarnya. Dasar ini adalah yang biasa kita gunakan untuk ayat mubahalah, gitu kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum nabtakhil fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Yang artinya kita bisa baca di sini, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, atau ilmu itu pengetahuan, mengetahui, maka katakanlah Nabi Muhammad ya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak, kemudian anak kamu, istri kamu,
dan istri-istri kami, dari kami dan dari kamu. Kemudian marilah kita mubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta. Ya, Seperti itu. gitu. Jadi teman-teman itu saja. Artinya kita minta keadilan agar ini sesuai dengan ketentuan hukum dan lainnya. Jangan juga mengada-ngada ya, yang memang tidak ada uang diterima ataupun meminta uang, tapi seolah-olah ada, dan itu pemerasan ini sangat kejam sekali dilakukan terhadap seseorang, makanya dia merasa terzolimi sehingga ia meminta sumpah mubahalah. Baik, Pak Fitrah, terima kasih banyak Terima atas kasih. informasinya.